What's up? It's Quinn. Karena hari Minggu kemarin baru aja hari Valentine, hari kasih sayang, hari cinta. Jadinya aku mau membahas sesuatu yang berhubungan dengan cinta. Biasanya kalau kita ngomongin soal cinta, kita kepikiran tentang kita mencintai orang lain. Mencintai pasangan kita, mencintai family kita, atau teman-teman kita. Tapi seringkali kita ngelupain satu yang perlu dicintai juga, yaitu diri kita sendiri. Makanya di video ini aku mau ngomongin tentang bagaimana caranya kita menyikapi orang lain yang berkomentar negatif tentang cara kita berpakaian atau cara kita berfashion. Bang, hubungannya apa soal cinta sama fashion? Hubungannya ada banget, nanti kita ngomongin di belakang. Nah, kalau kita ngomongin soal komentar negatif tentang cara kita berfashion, biasanya tuh ada berbagai level. Mungkin ada yang komentar negatifnya baik-baik, cuman bilang gak cocok, atau bilang kayaknya mendingan lu pakai pakaian yang lain deh. Ada yang lebih ke arah nyindir atau ceng-cengin. Cie blogger sekarang, cie artis, cie pakaiannya kayak K-pop idol. Ada juga yang berkomentar negatifnya dengan cara yang lebih nyakitin perasaan. Lebih ke arah hina, lebih ke arah ngatain, lebay lu, pakaian lu gak cocok di Indo bego, alay lu, jamet lu. Nah, karena ada berbagai level, jadinya biar gampang, di video ini aku sebutnya dengan satu sebutan, yaitu komentar negatif. Kalau kita kembali ke judul video ini, bagaimana cara kita menyikapi komentar negatif terhadap cara kita berfashion, yang aku maksud adalah semua level dari komentar negatif. Dari yang berniat baik, yang ngomongnya baik-baik, sampai yang ceng-cengin, atau sampai yang ngehina atau ngatain sekalipun. So, Markimul. Sebelum kita masuk ke topik kita, bagaimana cara menyikapinya, aku mau coba untuk menyampaikan dulu apa pandangan aku terhadap fashion yang aku udah rumusin menjadi dua, yaitu fashion secara objektif dan fashion secara subjektif. Harapannya, semoga penjelasan aku tentang bagaimana cara aku memandang fashion ini bisa membantu untuk membuat pondasi yang kuat dalam menyikapi komentar negatif tentang cara kita berfashion. Kita bahas dari sisi fashion secara objektif dulu. Kalau kita suka main game, terus di game tersebut ada tulisan Mission Objectives, berarti ada misi yang harus kita selesaikan. Ada goals atau target yang harus kita selesaikan. Dalam hal berfashion secara objektif juga sama seperti itu. Kita berpakaian, kita berfashion dengan tujuan untuk menciptakan impresi tertentu terhadap orang yang melihat cara kita berpakaian. Contohnya, kalau kita lagi mau melamar pekerjaan ke suatu perusahaan yang formal. Pas kita lagi datang buat interview sama HRD-nya, kita bakal pakai pakaian yang rapi. Kemejanya dikancing sampai paling atas, pakai dasi, atau mungkin pakai jas juga. Kemejanya dituck-in ke dalam celana, pakai celananya celana bahan, pakai kaos kaki, pakai sepatu pantofel. Kita berpakaian rapi karena tujuannya kita mau membuat impresi terhadap si HRD kalau kita adalah orang yang rapi, kita orang yang disiplin, kita orang yang tahu dan taat sama peraturan, biar kita diterima sama perusahaan itu. Nah, ini adalah satu contoh berfashion secara objektif. Contoh lainnya, sekarang tren fashion itu lagi yang oversize. Jadinya kita pakai pakaian oversize, pakai baju oversize, pakai sweatshirt oversize, pakai jaket oversize, dengan tujuan untuk menciptakan impresi kalau kita trendy, kalau kita orang yang ngerti tentang apa yang sedang happening di dunia fashion. Menciptakan impresi kalau kita ini up to date sama fashion. Biar fashion kita terlihat bagus karena kita pakai barang yang lagi trending. Ini juga satu contoh berfashion secara objektif. Jadi kalau kita ngomongin fashion secara objektif, ini melibatkan orang lain. Karena kita mau menciptakan impresi positif terhadap orang lain yang ngelihat fashion kita. Terus kalau kita ngomong soal fashion secara objektif, kita juga ngomongin bagaimana cara pandang banyak orang terhadap cara kita berfashion. Jadi ini juga berhubungan dengan norma dan juga aturan dari bagaimana cara berpakaian di suatu daerah atau tempat. Contohnya, aku tinggal di Jakarta, di negara Indonesia, negara yang tropis, panas. Kalau kita ngomong fashion secara objektif, untuk aku pakai coat misalnya, pakai mantel dingin yang panjang akan terlihat aneh di mata banyak orang yang ngelihat cara aku berfashion. Jadi fashion secara objektif juga ngomongin impresi banyak orang terhadap cara aku berpakaian. Bukan cuma satu atau dua orang doang. Jadi poinnya kalau fashion secara objektif itu ngomongin tentang impresi orang lain terhadap cara kita berpakaian. Jadi melibatkan orang lain. Nah, kalau kita ngomongin fashion secara subjektif, ini adalah kebalikannya dari fashion secara objektif. Kalau kita ngomongin tentang hal yang subjektif, itu basisnya adalah opini pribadi, preferensi pribadi, selera pribadi. Ada 3 orang, A, B, C. Si A sukanya coklat, si B sukanya strawberry, si C sukanya vanilla. Siapa yang salah antara 3 orang ini? Ya nggak ada yang salah. Siapa yang benar? Ya semuanya benar-benar aja, karena kita ngomongin tentang hal yang subjektif. Satu orang bisa berbeda dengan orang yang lainnya. Atau kita ngomongin soal genre musik. Si A sukanya musik rock, si B sukanya musik jazz, si C sukanya musik blues. Aku suka banget sama psychedelic rock. Pink Floyd itu aku suka banget, apalagi album-album awal mereka. Terus ada teman aku yang gak suka
suka sama Pink Floyd. Bego lu, orang Pink Floyd enak. Nah, kalau kita ngomongin soal subjektif, nggak bisa kayak aku barusan. Nggak bisa ngatain orang. Karena kita ngomongin tentang hal yang based on opini pribadi, selera pribadi. Jadinya, kalau ngomongin soal fashion secara subjektif, di sini kita berfashion atau berpakaian bukan karena kita mau menciptakan impresi, melainkan untuk berekspresi. Ya, gue berpakaian kayak gini karena gue suka, terlepas dari apapun yang orang akan bilang. Mau dia suka, mau dia enggak. Jadi as simple as gue berfashion seperti ini karena gue suka dan gue mau berpakaian seperti ini. Titik. Atau contoh lain, kalau kita ngomong soal desainer misalnya. Ada satu desainer namanya Rei Kawakubo. Di satu runway, dia pernah bikin pakaian yang sama sekali nggak bisa dipakai di dunia nyata. Atau salah satu desainer favorit aku lainnya, Thom Browne. Thom Browne itu bajunya lebih ke baju-baju rapih, jadi kayak kemeja, jas, celana bahan. Tapi di satu runway dia juga ada bikin pakaian-pakaian yang less likely gitu dipakai sama kita sehari-hari. Cuttingnya aneh. Pertanyaannya, kenapa sih desainer-desainer ini bikin pakaian-pakaian kayak begitu? Pakaian yang kayaknya nggak praktikal sama sekali, nggak mungkin kita pakai sehari-hari. Jawabannya simple. Karena desainer-desainer ini mau berkarya karena mereka mau mengekspresikan apapun yang mereka mau ekspresikan lewat karya mereka. Dalam hal ini lewat fashion, lewat pakaian yang mereka ciptakan. Tanpa mereka musingin apakah karya mereka tersebut yang aneh-aneh itu akan dibelikah, akan dipakaikah sama orang, akankah kelihatan orang-orang di jalan pakai karya mereka. Jadi kalau kita ngomongin fashion secara subjektif, itu lebih ke arah ekspresi. Hanya melibatkan diri sendiri karena kita tidak mau menciptakan impresi apapun. Kita hanya mau berekspresi. Atau satu contoh simple yang paling kebalikan sama fashion secara objektif. Kalau secara objektif cowok aneh pakai rok, tapi kalau ngomong fashion secara subjektif cowok pakai rok ya oke-oke aja silahkan. Jadi kalau dirangkum secara singkat dan gampang, fashion secara objektif itu melibatkan orang lain karena kita berfashion untuk menciptakan impresi positif dari orang yang sedang melihat kita berfashion. Sedangkan kalau fashion secara subjektif hanya melibatkan diri sendiri karena kita mau berekspresi bukan mau menciptakan impresi positif. Jadi kita berekspresi apapun impresi yang datang setelahnya ya udah. Atau kalau lebih gampang lagi, kalau kita berfashion objektif itu untuk terlihat bagus. Kalau kita berfashion secara subjektif itu tidak selalu untuk terlihat bagus. Jadi kita berfashion as simple as karena kita mau berfashion. Nah, jadi itu barusan pemikiran aku atau cara pandang aku terhadap fashion yang aku udah rumusin jadi dua. Terus kenapa aku ngebahas soal ini tentang objektif, tentang subjektif? Karena untuk menunjukkan bahwa fashion itu tuh seperti pedang bermata dua gitu. Jadi satu fashion yang sama, satu cara berpakaian yang sama bisa dilihat dari sisi objektif, bisa juga dilihat dari sisi subjektif. Bisa jadi strength, bisa jadi weakness. Dan kalau kita sambungin ke masalah komentar negatif yang kita terima saat kita berfashion, nah inilah yang agak sedikit rumit. Biasanya ketika kita berfashion, lalu terima komentar negatif dari orang, biasanya most of the times orang tersebut memberi komentar dari kacamata fashion secara objektif. Contoh paling gampang yang paling sering kita temuin di negara kita, lu nggak cocok pakai baju warna itu, soalnya kulit lu gelap. Nah, komentar seperti itu berangkatnya dari kacamata fashion secara objektif. Bisa jadi tujuannya baik loh, karena kembali ke berbagai level, ada orang yang bilang nggak cocok dengan tujuan untuk memberi masukan, memberi koreksi. Misalnya kulit aku warnanya gelap, lalu ada orang yang bilang ke aku, lu nggak cocok pakai baju warna kuning, soalnya kulit lu gelap. Bisa jadi maksud dia tuh bukan memberi komentar negatif, tapi memberi masukan untuk mengkoreksi aku, biar aku ganti baju warna lain yang warnanya lebih cocok sama warna kulit aku. Atau bisa juga sampai ke level yang menghina, kulit lu hitam, nggak cocok pakai baju warna kuning. Nah, jenis komentar seperti itu tuh berangkatnya dari kacamata fashion secara objektif. Warna kulit ini nggak cocok sama baju warna ini karena akan menciptakan impresi jelek, impresi tidak cocok, impresi tidak bagus. Harusnya pakai baju warna lain, warna yang ini, karena warna ini yang akan menciptakan impresi cocok, impresi bagus. Nah, di sini pedang bermata duanya. Yang jadi masalah adalah komentarnya itu sendiri adalah sesuatu yang sifatnya subjektif. Ketika orang beropini, ketika orang berkomentar, komentar yang dia utarakan itu berdasarkan opini dia pribadi. Jadi ketika kita berpakaian, ketika kita berfashion, akan ada orang yang bilang, fashion lu nggak cocok, fashion lu nggak bagus. Tapi akan ada orang lain dengan pakaian kita yang sama, yang akan bilang, wih, fashion lu bagus ya, fashion lu cocok ya. Padahal pakaian kita sama. Ada orang yang kasih komentar negatif, ada orang yang kasih komentar positif. Nah, ini yang jadi problem. Ini yang jadi jebakan Batman. Karena komentar-komentar seperti itu berangkatnya dari fashion yang bersifat objektif, jadinya kita juga sering mencernanya, kita menerimanya secara objektif juga. Misalkan seperti tadi, kita dibilang nggak cocok pakai baju warna kuning. Akhirnya kita ikutin, kita ganti pakai warna lain yang dibilang lebih cocok sama orang itu, pakai baju warna merah misalnya. Setelah kita pakai baju warna merah, kita berekspektasi untuk menciptakan impresi positif. Oke, mungkin dari orang yang kasih kita masukan akan bilang, nah sekarang cocok. Tapi dari orang lain yang punya opini berbeda,
bisa bilang, lu nggak cocok pakai baju warna merah, mestinya pakai baju warna biru. Kita cerna lagi secara objektif, kita ikutin pakai baju warna biru dengan harapan menciptakan impresi positif. Orang tersebut yang kasih masukan bilang, nah sekarang cocok pakai baju warna biru. Tapi ketemu lagi orang lain yang bilang, lu nggak cocok pakai baju warna biru, mestinya pakai baju warna hijau. Dan seterusnya. Alhasil ya kita capek sendiri karena kayak, kok gue nggak ketemu-temu ya jawabannya. Dan kalau kita ngelihat lagi secara keseluruhan, problemanya ya adalah karena itu. Karena orang-orang memberikan komentar dari kacamata fashion secara objektif. Sedangkan komentarnya itu sendiri sifatnya opini, sifatnya relatif, bukan eksak. Dan ini yang harus diingat dalam hal berfashion, fashion itu bukanlah ilmu eksak. Bukan seperti matematika yang 1 tambah 1 sama dengan 2. Di matematika, kita dengan gampang bisa bilang benar dan salah. Tapi dalam hal fashion, abu-abu, ada objektif, ada subjektif. Jadinya kayak satu fashion bisa terlihat benar, tapi satu fashion yang sama bisa terlihat salah. Jadi sekali lagi, tujuan aku menjelaskan tentang fashion secara objektif, secara subjektif, tujuan dan harapannya tuh biar kita sama-sama punya pemahaman secara besar tentang masalah yang akan kita hadapi ketika kita berfashion. Dalam hal ini ya komentar negatif. Makanya tadi aku bilangnya pondasi untuk kita bisa menyikapi komentar negatif. Karena untuk orang-orang yang belum mengerti tentang pemahaman ini, akan capek sendiri mungkin ya. Terima komentar, kita ikutin, terima komentar, kita ikutin, tapi kok kayak nggak ketemu-temu jawabannya, muter-muter terus. Dan kalau kita ngomong soal opini berfashion, itu semua akan kembali ke pribadi masing-masing. Jadi kalau kalian berpakaian, kalian berfashion, terus aku bilang fashion kalian jelek, bukan berarti fix kalian punya fashion jelek, karena itu adalah opini aku pribadi. Akan ada orang lain yang beropini berbeda. Ada orang yang bilang fashion kalian bagus. Sebaliknya, ketika ada orang yang bilang kalau warna ini nggak cocok sama lu, aku bisa aja bilang, oh itu warnanya justru cocok di lu. Siapa kira-kira yang benar? Orang itu atau aku? Ya, dua-duanya benar karena dua-duanya berdasarkan opini pribadi kita masing-masing. Nah, semoga sekarang kalian udah punya gambaran besar. Komentar-komentar negatif dalam hal berfashion adalah sesuatu yang rumit karena kita menerima subjektivitas yang terlihat objektif. Dan sekarang kita masuk ke bagaimana cara kita menyikapi komentar negatifnya. Ada beberapa hal. Nomor 1, kita harus menerima fakta bahwa tidak semua orang akan suka dengan fashion kita. Jadi entah kalian berfashion secara objektif, apalagi kalau kalian berfashionnya secara subjektif, ketahuilah bahwa tidak semua orang akan suka dengan fashion kalian. Akan ada yang suka, dan pasti akan ada yang tidak suka juga. Dan hak mereka untuk menyuarakannya atau tidak. Yang suka bisa muji, tapi bisa juga diam. Yang gak suka juga berhak untuk menyuarakan ketidaksukaan dia. Walaupun memang sayangnya ada beberapa orang yang menyuarakan ketidaksukaannya dengan cara yang menyakiti. Tapi ya, itu nomor satunya. Menerima fakta bahwa tidak semua orang akan suka dengan fashion kita. Sejago apapun kita berfashion, sedalam apapun kita belajar tentang fashion, nggak semua orang akan suka dengan cara kita berpakaian, karena itu akan kembali ke personal taste-nya mereka, ke preferensi pribadi mereka, ke subjektivitasan mereka masing-masing. Nomor 2, ini sangat berhubungan erat dengan nomor 1, yaitu menerima fakta bahwa komentar itu sudah pasti ada. Baik komentar positif maupun komentar negatif. Dan berkomentar itu hak setiap orang. Jadi kita tidak mungkin menghilangkan hak orang. Kalau mau komentar cuman boleh komentar positif, nggak boleh komentar negatif. Nggak mungkin bisa. Dan kita juga tidak akan punya kapasitas untuk bisa mencegah mereka berkomentar. Jadi itu poin nomor 2-nya. Menerima fakta bahwa komentar itu pasti akan ada. Terutama komentar negatif. Tidak akan bisa hilang. Poin ketiga, ini lanjutan dari poin kedua, cuman aku khususkan karena ini lebih menyakitkan biasanya. Yaitu bersiaplah untuk terima komentar negatif dari orang-orang yang kalian harapkan memberikan komentar positif atau mendukung kalian. Orang tua kalian, kakak adik kalian, teman baik kalian, pacar kalian. Bisa jadi atau bahkan sering orang-orang yang kita harapkan memberikan kita komentar positif justru yang memberikan kita komentar negatif. Dan semakin lebih sakit karena kita duluan membangun ekspektasi. Kita berasumsi kalau mereka bakal suka. Nyatanya mereka yang ngasih kita komentar negatif. Dan itu memang menimbulkan luka yang lumayan dalam. Jadi daripada kita terluka karena ekspektasi yang kita bangun, mendingan kita bersiap-siap kalau komentar ini bisa datang dari orang-orang yang kita harapkan mendukung kita. Nah, sebelum kita masuk ke poin keempat, kita lihat balik dulu ke poin 1 sampai poin 3. Semuanya adalah poin-poin yang sifatnya eksternal. Orang lain nggak semuanya suka sama fashion kita. Orang lain pasti memberikan komentar. Orang lain itu bisa aja orang-orang terdekat kita.
orang lain, orang lain, orang lain. Jadi ketiga ini adalah sesuatu yang berasal dari luar diri kita, faktor eksternal. Dan ingat baik-baik, kita tidak akan pernah punya kapasitas untuk mengatur faktor eksternal. Kita nggak bisa mengatur hak mereka untuk berkomentar. Anyway, siapa sih yang suka diatur-atur? Ingat baik-baik, kita nggak akan pernah damai kalau kita berusaha untuk mengatur faktor eksternal. Yang ada malah kita capek hati, karena kita mengatur sesuatu yang tidak bisa diatur. Jadi, kalau kita perhatiin lagi baik-baik, 3 poin tadi ini, walaupun memang komentar negatif itu datangnya dari orang lain. Komentar negatif itu faktor eksternal. Tapi perhatiin solusi-solusi dari 3 poin tadi. Solusinya selalu berawal dengan menerima. Menerima kalau orang-orang nggak semuanya suka sama fashion kita. Menerima kalau orang-orang itu pasti berkomentar. Menerima kalau komentar itu bisa datang dari orang-orang terdekat kita. Jadi sebenarnya solusi untuk menyikapi komentar negatif itu, kuncinya ada di dalam diri kita. Faktor internal. Jadi kita masuk ke poin keempat, yaitu kita harus mengatur cara kita mencerna informasi yang kita terima dari luar. Contoh paling gampangnya gini, ada 2 orang yang berfashion, si A sama si B. Si A terima komentar, fashion lu aneh. Terus si A baper, sakit hati karena fashionnya dibilang aneh. Sedangkan si B menerima komentar yang sama. Fashion lu aneh. Tapi si B bukannya sakit hati, malah seneng. Si B malah menganggap kalau fashion aneh itu adalah sebuah pujian. Dan ini adalah contoh nyata, bukan contoh yang aku karang. Karena orang yang dibilang fashionnya aneh lalu seneng, makin dibilang aneh makin seneng, orangnya adalah temen aku sendiri, partner aku sendiri, yaitu si Keke, Half Squirrel. Dan dia kayak begitu, bukan baru-baru ini, bukan karena dia sekarang udah jadi blogger yang udah berpenghasilan lalu dia jadi begitu. Enggak, emang dari dulu kayak begitu orangnya. Dibilang aneh fashionnya, baik sama temen-temennya atau sama orang lain yang dia nggak kenal lewat sosmed, ya makin seneng. Karena buat dia aneh itu pujian. Jadi dari satu contoh ini, kita bisa berpikir kembali. Ketika kita terima satu komentar, kita nganggapnya itu komentar negatif. Tapi kok bisa ya komentar yang sama ketika diterima oleh orang lain, malah dicernanya sebagai komentar yang positif. Dicernanya sebagai pujian. Faktor eksternalnya sama loh. Sama-sama bilang fashionnya aneh. Kok yang satu nerima bisa jadi hinaan, yang satu nerima bisa jadi pujian. Berarti bukan faktor eksternalnya yang salah, tetapi faktor internalnya yang terima komentarnya, itu yang mesti dibenerin. Jadi kalau kita ngomongin soal gimana cara menyikapi komentar negatif, sebetulnya yang kita mau hindari itu kan bukan komentar negatifnya, tapi perasaan kita yang timbul setelah kita menerima komentar negatif. Perasaan sedih, perasaan ngedown, perasaan minder, perasaan gak dihargain, perasaan gagal, dan sebagainya macamnya. Sebetulnya itu yang kita hindarin kan? Dan memang kalau kita ngomong soal perasaan kita itu tuh terpengaruh banget sama faktor eksternal. Tapi pada akhirnya yang menentukan perasaan kita adalah faktor internal, diri kita sendiri. Jadi ingat baik-baik kata kuncinya. Faktor eksternal mempengaruhi, faktor internal menentukan. Decide. Dan ingat sekali lagi, kita nggak punya kapasitas untuk ngatur faktor eksternal, tapi kita punya kapasitas untuk ngatur faktor internal. Nah, inilah lanjutan dari apa yang tadi aku omongin di awal. Apa hubungannya antara berfashion sama cinta? Hubungannya erat banget sebetulnya. Karena dalam berfashion, sebetulnya yang kita hadapi itu tuh bukan komentar negatif orang, tapi yang kita hadapi adalah perasaan kita yang timbul karena komentar negatif orang. Sekarang bayangin kalau kita bisa ada di satu kondisi di mana perasaan kita tidak lagi terpengaruh oleh komentar negatif orang yang berkomentar tentang fashion kita. Apa nggak langsung terjawab judul dari video ini? Gimana caranya menyikapi komentar negatif terhadap fashion kita? Karena jawabannya memang di situ sebetulnya. Jawabannya adalah cintailah diri kalian sendiri. Jawabannya adalah kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Kita harus menjadikan diri kita sebagai sumber kebahagiaan kita. Jangan jadikan faktor eksternal, faktor yang kita nggak bisa atur, sebagai sumber kebahagiaan kita. Kalau sumber kebahagiaan kita datangnya dari faktor eksternal, kalau kebahagiaan kita tergantung sama komentar-komentar positif, kayaknya kita nggak bakal bisa hidup damai deh. Jadi kalau kita perhatiin solusi-solusi yang tadi aku kasih dari poin nomor 1, 2, 3, 4, kalau semuanya dirangkum, jadinya adalah self-love, cintailah diri kalian. Maksudnya apa? Apa hubungannya antara self-love dan juga fashion? Kalau buat aku seperti ini, aku berfashion karena aku cinta sama fashion. Jadi ketika aku berpakaian, ketika aku berfashion, itu sendiri sudah menjadi sumber kebahagiaan buat aku. Jadinya kebahagiaan aku nggak lagi tergantung dari faktor eksternal, tidak lagi tergantung dari komentar. Ketika aku berfashion, ada yang memberikan komentar positif, aku sangat berterima kasih dan aku sangat bersyukur. Tapi ketika ada orang yang berkomentar negatif, puji Tuhan sekarang aku ada di kondisi di mana aku bisa menerima komentar negatif dengan rasa terima kasih juga, dengan rasa syukur dan rasa bahagia. Dan untuk aku pribadi, itulah makna self-love dalam fashion. Ketika aku bisa mencintai, bisa menghargai
menghargai keputusan aku untuk milih baju ini, celana ini, lalu aku pakai. Ketika aku bisa sungguh-sungguh mencintai cara aku berpakaian dan menjadikannya sebagai sumber kebahagiaan tanpa lagi terganggu, terpengaruh, atau bahkan tergantung dari komentar orang. Dan percayalah, enak banget ketika kita udah ada di kondisi seperti ini. Lega banget. Karena kita tidak lagi harus baperan dengan hal-hal yang sebetulnya bisa aja tidak membuat kita baper. Buat teman-teman yang selama ini baper kalau terima komentar, lu nggak cocok pakai baju warna itu soalnya kulit lu gelap. Sehingga kalian merasa warna kulit kalian yang gelap adalah sesuatu yang butuh untuk dibenerin. Harus ditambel dengan cara berpakaian yang cocok dengan warna kulit kalian. Di sini aku mau bilang, please stop baper. Karena itu adalah opini pribadi dia. Dan di sini aku akan beropini lain. Aku akan bilang kalau warna kulit kalian yang gelap bukanlah sesuatu yang harus ditutupi. Bukanlah sesuatu yang harus dibenerin atau ditambel lewat fashion. It's not. Buat teman-teman yang selama ini insecure karena feature dari tubuh kalian. Pahanya gede, jadinya susah cari celana yang size-nya cocok karena lengannya gede dan lain-lain. Mungkin juga ada orang yang ngasih kalian komentar, lu nggak cocok pakai celana skinny soalnya paha lu gede. Atau lu nggak cocok pakai baju oversize, kelihatannya makin gendut. Di sini aku mau bilang, please stop untuk insecure, dan aku akan memberikan opini aku kalau feature tubuh kalian itu bukanlah sesuatu yang harus ditutupi, bukan sesuatu yang harus ditambal dengan fashion. Jadi kembali ke dua kata, self-love, cinta diri. Cintailah diri kalian sehingga sumber kebahagiaan kalian tidak lagi berasal dari luar, tidak lagi berasal dari impresi positif saja. Jadikanlah diri kalian, ekspresi kalian sebagai sumber kebahagiaan kalian. Dalam hal berfashion, self-love itu bisa ditranslate jadi beberapa kata. Salah satunya pede. Jadi caranya bagaimana biar kita pede berfashion? Menurut aku, self-love dalam berfashion atau pede dalam berfashion itu bukanlah suatu cara, tapi suatu keputusan. Jadi cara untuk pede dalam berfashion adalah dengan kita mengambil keputusan, oke, gue putusin mulai sekarang gue nggak lagi terganggu sama komentar orang. Gue nggak lagi terpengaruh sama komentar negatif orang. Gue nggak lagi bergantung pada komentar-komentar positif orang. Itu caranya, dengan ngambil keputusan dan secara konsisten memperjuangkan keputusan yang kalian sudah ambil. Dan memang ini adalah sebuah proses, ini bukan sesuatu yang kalian putuskan terus besok kalian langsung nggak baper kalau kalian terima komentar negatif. Ini sesuatu yang membutuhkan waktu dan bisa saja cukup lama, berbeda-beda setiap orang. Jangan kalian compare diri kalian dengan orang lain, karena ada orang yang bisa mencapai kondisi self-love dalam hitungan bulan, ada yang dalam hitungan tahun, ada yang mungkin belasan sampai puluhan tahun, sampai akhirnya dia bisa ada di dalam kondisi cinta diri dia. Dan ada satu tips aku yang terakhir untuk bisa self-love, untuk kita bisa berbahagia ketika kita menerima pujian, dan kita bisa juga berbahagia ketika kita menerima hinaan. Tips terakhir aku, walaupun ini yang paling terakhir, tapi ini sebetulnya yang paling menjadi kunci untuk aku pribadi. Tips dari aku adalah doa. Bawa pergumulan kalian di dalam doa. Setiap hari, setiap malam sebelum tidur, bawa dalam doa. Kalau memang insecurity dalam berfashion adalah pergumulan kalian, bawa hal tersebut dalam doa. Karena kebesaran hati untuk kita bisa berbahagia atas apapun yang kita terima, baik positif maupun negatif, itu bukanlah sesuatu yang manusia sanggup lakukan. Kebesaran hati, kelapangan hati kita untuk bisa selalu bahagia atas apapun yang terjadi sama diri kita, itu adalah rahmat Tuhan. Jadi untuk teman-teman yang sampai sekarang masih struggling untuk menghadapi insecurity, untuk mencoba mencintai diri kalian sendiri, oke, selain kalian mencari tips ke sana kemari, ke kanan ke kiri, jangan lupa minta tipsnya juga ke atas, yaitu untuk berdoa sama Tuhan, minta rahmat, minta Tuhan yang sanggupin kita untuk bisa selalu berbahagia, untuk bisa berbesar hati, untuk bisa selalu berlapang dada ketika kita terima komentar negatif. Karena memang Tuhan Allah yang nyanggupin kita manusia untuk bisa mencintai tanpa syarat. Dan sekali lagi seperti di awal video aku bilang, ketika kita mencintai, bukan cuma kita mencintai orang lain, tapi juga kita nggak boleh lupa untuk memberi cinta ke diri kita sendiri. Terlebih kita harus mencintai diri kita sendiri tanpa syarat. Unconditional self-love. Itulah jawaban dari judul video ini. Jadi lewat video ini aku harap teman-teman semuanya yang masih struggling dengan menghadapi insecurity kalian, masih struggling dalam menghadapi komentar negatif, termasuk komentar negatif ketika kalian berfashion, semoga video ini sedikit banyak bisa membantu kalian untuk mencapai kondisi self-love. So, hope you guys enjoy this video. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton, udah like, share, dan juga subscribe. And I'll see you on the next video. Peace out.